Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat bisa sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari ke-14 ya. Ke-14. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita yang sudah kita lakukan di 14 hari pertama ini. Semoga Allah memberi pahala yang baik, meridhoi apa yang kita lakukan, dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa beribadah dengan sempurna, beribadah dengan ikhlas di sisa Ramadan tahun ini, dan nantinya di luar Ramadan kita bisa mengistiqomai amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, seandainya ibu bapak itu punya uang banyak gitu ya, lalu ingin ke luar negeri, kira-kira mau kemana gitu? Ada yang mau ke Amerika gitu. Ada yang mau ke Singapura, ke Thailand, ke Korea, ke Eropa gitu ya. Tapi kalau saya tidak, kalau saya akan pergi ke Mekah ya. Akan pergi ke Mekah dan ke Madinah gitu. Mengapa begitu? Karena dengan pergi ke sana untuk berhaji atau untuk berumroh itu banyak keutamaan-keutamaannya ya, banyak keutamaan-keutamaannya. Dan itu keutamaan-keutamaan ini tidak akan Bapak Ibu Saudara dapatkan kalau Bapak Ibu pergi ke Singapura, tidak akan didapatkan kalau pergi ke Amerika atau ke Eropa. Apa saja keutamaannya? Keutamaan umroh misalnya ya. Yang pertama, doanya pasti dikabulkan Allah. Wah, luar biasa ya. Doanya orang yang berhaji atau berumroh itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamunya Allah. Jadi orang yang berhaji berumroh itu oleh Allah dianggap sebagai tamunya. Orang itu kalau jadi tuan rumah punya kewajiban untuk apa? Untuk melayani tamu ya. Untuk melayani tamu. Makannya harus istimewa, tempatnya juga dibuat istimewa. Jadi kalau tamu menghormati tamu seperti itu. Nah, ini kita tamunya Allah. Berarti Allah akan memperlakukan kita secara istimewa. Secara istimewa. Dan menurut Nabi, jika mereka memohon kepada Allah, pastilah dikabulkannya. Jadi kalau kita berhaji, berumrah, doa kita pasti dikabulkan. Jika mereka memohon ampun, pasti diampuni. Nah ini luar biasa toh. Mohon ampun secara instan ya berumrah, berhaji atau berhaji. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan umrah yang kedua atau haji misalnya, punya kesempatan sholat dan berdoa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Loh, untuk apa sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi? Perhatikan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda, saya baca artinya, sholat di masjidku, masjidnya Nabi itu masjid apa? Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Nabi bersabda, sholat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, lebih utama ketimbang sholat 1000 sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau kita sholat zuhur misalnya di Masjid Nabawi 1 kali, pahalanya lebih baik dibandingkan apa?
1000 kali sholat di masjid yang lain di dunia ini kecuali Masjidil Haram. Nah, seperti itu apa enggak membuat kita kepingin ke sana gitu ya. Pahala sholat di masjidnya itu luar biasa. Berapa hari kita kalau berhaji itu kira-kira 7 hari ada di Nabawi di Madinah. Nah, kalau kita ke masjid terus 3 kali 75 atau 8 hari misalnya, 8 kali 5 sudah berapa? Nah itu. Lalu di Mekah berapa kali? Berapa hari kita di sana? Nah kalau sholat di Masjidil Haram, lanjutan hadis ini ya, sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid yang lain. Jadi kalau kita 1 kali sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya seperti 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Di masjid di Indonesia ini, walaupun masjid di Indonesia ini megah luar biasa, pahalanya masih kalah jauh dibandingkan kalau kita sholat di Masjidil Haram. Ini untuk memotivasi kita agar agar kita mau berhaji atau berumroh ya. Berhaji atau berumroh. Itu keutamaannya. Di Nabawi 1000 kali di masjid yang lain, di Masjidil Haram 100.000 kali masjid yang lain. Kalau kita berhaji di sana itu bisa 28 hari. Coba 28 kali 5 ya toh, 28 kali 5 140 kali. Lalu belum lagi sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib dan lain sebagainya yang kita lakukan di sana. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau punya uang itu berhaji atau berumroh. Kalau sudah berhaji, sudah berumroh, mau ke negara lain itu karena ingin tahu, itu boleh saja. Tapi kalau mau ke Mekah lagi, ke Madinah lagi, itu lebih baik ya, lebih baik. Keutamaan haji atau umroh itu yang ketiga, menghilangkan kemiskinan dan dosa. Menghilangkan kemiskinan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umroh. Umroh berikutnya maksudnya, misalnya kita haji tahun ini, lalu umroh lagi, lalu umroh lagi, lalu umroh lagi, tahun berikutnya umroh lagi. Itu menurut Nabi di sini menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Ya. Jadi dengan haji dan umroh, dosa-dosa kita itu gampang diampuni oleh Allah. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang punya uang segera mendaftar haji. Dan umroh di bulan Ramadan ini ada khusus ya, umroh di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1782 dan Muslim nomor 1256 dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana ramadanu ta'miri fihi fa inna umratan fi ramadana hajjatan. Jika Ramadan tiba, berumrohlah kalian. Jadi Nabi menyuruh sahabat-sahabat saat itu, berarti menyuruh kita juga, jika Ramadan tiba maka berumrohlah kalian. Jadi sama saja Nabi mengatakan berumrohlah kalian di bulan Ramadan, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Maksudnya senilai dengan haji ini menurut Imam Nawawi rahimahumullah, pahala umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Padahal pahala haji itu tidak ada pahala yang pantas bagi orang yang haji mabrur selain surga. Nah itu pahalanya umroh di bulan Ramadan itu sama dengan pahalanya haji. Berarti apakah umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji? Sudah menggugurkan wajib haji? Tidak ya, tidak. Kalau kita punya uang untuk mendaftar haji, maka kita harus berhaji. Bahkan kalau menurut pendapat saya pribadi, jangan berumroh dulu sebelum haji ya. Jadi daftar haji dulu, tidak peduli lama
atau cepat ya, kita daftar haji. Dengan mendaftar haji, kita sudah menggugurkan kewajiban haji. Lalu sambil menunggu haji itu, sambil menunggu kita punya rezeki, kita berumrah. Maka kita lengkap sudah. Kewajiban haji sudah kita amalkan, walaupun belum berangkat, tapi kita sudah mendaftar, insya Allah sudah mendapatkan pahala haji. Lalu kita berumrah setelah itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi kesimpulannya, kalau kita punya uang dan kita punya waktu yang cukup, maka segeralah mendaftar haji atau mendaftar umrah. Karena keutamaan-keutamaan tadi itu yang tidak akan didapat kalau kita berkunjung ke negara manapun selain dua kota itu, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita sehingga kita termasuk orang yang dipanggil Allah untuk berhaji dan berumrah. Kalaupun kita sudah haji, sudah berumrah, maka semoga Allah memanggil kita lagi untuk bisa berhaji dan berumrah. Karena salah satu pahalanya tadi itu, yaitu mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surganya Allah. Segala yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.